Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bahtiar Rosadi, mahasiswa Universitas Widyatama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Saya di sini akan membahas sesuatu hal yang inspiratif, yaitu mengenai visi PT Kereta Api Indonesia Maju 2045. Tapi sebelum Anda menonton, saya disclaimer ya, ini adalah murni pendapat saya sendiri. Kereta api bukan hanya tentang perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Ini tentang konektivitas keberlanjutan dan visi jauh ke depan PT Kereta Api Indonesia telah menetapkan. Dan dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana perusahaan ini berperan dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Kita akan melihat bagaimana PT Kereta Api Indonesia merencanakan untuk menjadi pilar utama transportasi berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup kita semua. Mulai dari inovasi teknologi hingga pemberdayaan masyarakat lokal, semuanya akan kita bahas hari ini. Rasanya sudah tidak sabar untuk memulai perjalanan ini bersama kalian. Mari kita buka jendela menuju masa depan dan lihat bersama bagaimana PT Kereta Api Indonesia Persero berkontribusi pada mimpi besar untuk Indonesia Maju 2045. Harus berani melompat, berani meraih kemajuan. Sekali lagi, Indonesia maju. Bisa. Kita punya modal untuk menghadapi tantangan. Pariwisata juga ditingkatkan. Indonesia akan menjadi destinasi unggulan utama regional dan global pada tahun 2045. Di tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 324 serta juta. mendorong revolusi industri 4.0 yang diprioritaskan pada industri makanan dan minuman, otomotif, tekstil dan pakaian jadi, kimia dan farmasi, serta elektronik. Baku terbarukan. Industrialisasi juga diarahkan pada industri padat karya terampil dan industri padat teknologi dan inovasi. Ayo kita bersatu, bangkit dan tumbuh bersama untuk Indonesia Maju. Itulah beberapa tayangan mengenai mimpi Indonesia Maju 2045. Selanjutnya, saya akan menayangkan kemajuan kereta api di luar negeri yang akan menjadi wujud dari mimpi kereta api Indonesia menuju tahun 2045. Teknologi kereta api dari Jerman. Teknologi kereta api dari China. Teknologi kereta api dari Jepang. Dari semua video yang saya tayangkan, terdapat beberapa perbedaan dengan PT Kereta Api Indonesia Persero. Di antaranya adalah akses jangkauan yang luas, kecepatan kereta api yang mencapai 300 km per jam, bahkan sampai 600 km per jam, dan kapasitas penumpang yang lebih banyak. Namun, PT Kereta Api terus melakukan banyak inovasi dan pengembangan di bidang teknologi, sehingga PT Kereta Api memperoleh prestasi di beberapa aspek. Di antaranya, perusahaan jasa terbaik di Indonesia. KAI berhasil meraih penghargaan sebagai perusahaan jasa terbaik Indonesia pada tahun 2023. Penghargaan ini sangat dihormati dan menunjukkan kualitas layanan dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Penghargaan dari Menteri BUMN di ajang BCOMSS 2023
KAI meraih 2 penghargaan atas program kampanye media relation KAI tahun 2022 yang berjudul KAI Bangkit Bersama Indonesia untuk Kemajuan. Penghargaan di ajang Anugerah Humas Indonesia 2023. KAI meraih 2 penghargaan di ajang Anugerah Humas Indonesia 2023 yang digelar di Quest Hotel Simpang 5. PT Kereta Api Indonesia Persero juga berhasil mencetak Quadric atau 4 tahun berturut-turut memperoleh predikat informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin kepada Direktur Utama Kereta Api Indonesia Didik Hartantio di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari beberapa capaian tersebut, saya mencoba merumuskan visi PT Kereta Api Indonesia Persero untuk Indonesia Maju 2045, yaitu menjadi pilar utama transportasi berkelanjutan dan efisien, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Adapun rincian dari visi tersebut adalah yang pertama, transportasi berkelanjutan. PT Kereta Api Indonesia Persero berkomitmen menjadi pemimpin dalam memberikan solusi transportasi berkelanjutan. Yang kedua, efisiensi operasional. Fokus pada peningkatan efisiensi operasional dengan menerapkan teknologi terkini, optimalisasi rute, dan perawatan berkala. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan konektivitas yang kuat antar kota dan wilayah. Keempat, inovasi teknologi. Melibatkan inovasi teknologi dalam semua aspek operasional, termasuk tiket digital, sistem informasi penumpang, dan pemeliharaan kendaraan pintar. Kelima, pemberdayaan masyarakat. Mengedepankan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelibatan dalam manajemen dan operasional stasiun, serta memberikan pelatihan dan pekerjaan kepada masyarakat sekitar jalur kereta api. Keenam, keamanan dan kenyamanan. Memberikan prioritas tinggi kepada keamanan dan kenyamanan penumpang. Ketujuh, sinergi dengan pemerintah dan pihak swasta. Memperkuat kerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta untuk mencapai visi bersama dalam memajukan sektor transportasi kereta api. Memang kereta api ini harus menjadi solusi juga untuk mengurangi beban yang melalui transportasi, tentu kendaraan pribadi ataupun bis. Karena dari hitungan kemarin dari Pak Karko Lantas dan Pak Kapolri sendiri, untuk di tol itu kurang lebih angkanya sudah 0,64 kalau nggak salah. Artinya sangat padat. Nah karena itu kenapa sekarang PT KAI juga saya dorong untuk terus meningkatkan kapasitas. Jadi kami pada saat pandemi ini kami ada 4 strategi utama. Yang pertama kita melindungi people dulu. Jadi kita protect the people. Caranya bagaimana? Kita berikan alat kelengkapan APD yang lengkap karena mereka ada di jajaran terdepan. Ya. Kemudian yang kedua, kita tidak melakukan PHK dan tidak lakukan pemotongan gaji. Ya. Bahkan THR pun kita bayar tepat pada waktunya. Masih diberikan ya? Artinya ini secara kesehatan dan kesejahteraan. Ya. Kemudian yang kedua, kita men-securing cash dan likuiditas. Ya. Bagaimana kita menyiapkan cash untuk meng-cover likuiditas ini. Yang ketiga, kami melakukan efisiensi, di mana kita melakukan efisiensi biaya operasional maupun biaya investasi. Kemudian yang keempat, strategi kami adalah kita meningkatkan revenue, pendapatan dalam masa pandemi. Indonesia Emas 2045 menjadi cita-cita Indonesia memiliki generasi yang unggul, maju, dan mampu bersaing. Merekalah yang nantinya akan menjadi para pemimpin di masa mendatang. Sehingga generasi ini perlu dipersiapkan agar tidak terlewat sia-sia dan berimbas pada pembangunan bangsa. Menyadari hal tersebut, PT Kereta Api Indonesia Persero berkomitmen untuk menetapkan langkah-langkah pengembangan dengan membawa inovasi di perkereta-apian. Demikian apa yang saya bahas hari ini terkait perkembangan teknologi PT Kereta Api Indonesia Persero dan rencana yang akan diraih di tahun 2045. Semoga bisa dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan. Saya Muhammad Bahtiar Rosadi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.